Halo, selamat malam pemirsa Dama TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, di kesempatan kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu membangun pondasi kepercayaan di era globalisasi. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks dan cepat, kepercayaan menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Kepercayaan adalah fondasi yang memungkinkan individu, organisasi, dan negara untuk bekerja sama, berbagi informasi, dan mencapai tujuan bersama. Namun membangun kepercayaan tidaklah mudah. Dalam globalisasi, kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang dapat mengancam kepercayaan, seperti perbedaan budaya, bahasa, dan nilai-nilai. Selain itu, teknologi informasi dan media sosial juga dapat mempercepat penyebaran informasi yang tidak akurat dan mempengaruhi kepercayaan. Dalam talk show Manage Your Mind kali ini, pemirsa Dama TV, kita akan membahas tentang bagaimana membangun pondasi kepercayaan di era globalisasi. Kita akan membahas tentang konsep kepercayaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan, dan strategi-strategi untuk membangun kepercayaan. Untuk membahas tema yang luar biasa tersebut, pemirsa Dama TV, kali ini saya sudah bersama dengan yang terhormat Pendeta David Tobing, ST/STH MPD. Beliau merupakan Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Halo, selamat malam, Shalom. Shalom. Apa kabar, Pendeta? Luar biasa ya. Terima kasih nih sudah hadir lagi di kesempatan kali ini. Kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar ya. Dan tentunya pemirsa Dama TV ingin sesuatu yang bermanfaat dengan talk show kita pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Dama TV, karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik, kita awali pemirsa ya. Pendeta, pertanyaan saya, apa itu kepercayaan dan mengapa penting dalam era globalisasi saat ini? Sekarang ini kan eranya sudah berubah ya. Era yang begitu perubahannya ini begitu luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana kepercayaan ini penting di era saat ini? Kepercayaan itu kan adalah sesuatu nilai yang ada melekat di dalam diri pribadi atau dalam komunitas atau perusahaan. Jadi nilai-nilai yang dimiliki ini memang sangat penting di era globalisasi sekarang. Kalau kita nggak bisa dipercaya, itu akan menjadi penghalang untuk seseorang itu bisa berkembang atau sebuah perusahaan itu bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Karena lawannya kepercayaan itu kan pasti akan ada kecewa kan begitu ya. Jadi sekali lagi kepercayaan ini adalah satu nilai, value, karakter yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga atau perusahaan tertentu yang akan menentukan kehidupannya di masa yang akan datang kan begitu. Sehingga diharapkan melalui tayangan channel hari ini kita bisa memiliki nilai value itu secara maksimal di dalam diri kita sendiri. Termasuk salah satunya adalah kita bisa dipercaya. Karena kepercayaan orang kepada kita itu sangat mahal. Gitu ya. Sangat mahal ya. Jangan sebagai orang-orang yang tidak bisa dipercaya ya, menjadi pengkhianat kan begitu. Sehingga akan membuat orang lain kecewa dan membuat orang lain susah, membuat orang lain tidak suka kepada kita. Baik, kemudian bagaimana kepercayaan ini dapat mengaruhi hubungan antara individu, organisasi, dan negara saat ini? Wah, sangat. Jadi ketika ada sebuah negara begitu ya yang dipimpin oleh seorang presiden atau wakil bupati atau bupati yang dipilih oleh rakyat dengan janji, dengan slogan, dan kemudian ketika menjabat itu tidak menepati gitu, prestasi lah, warga tidak bisa melihat buah karya dari apa yang dijanjikan, akan terjadi yang namanya tidak percaya, demo dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi di beberapa kota-kota di Indonesia. Ada beberapa demo-demo ketidakpuasan
yang dirasakan oleh masyarakat, mungkin terhadap kepala daerahnya atau pemimpinnya, yang membuat mereka merasa, wah ini nggak bisa dipercaya ini, wah ini melanggar ini kesepakatan dan lain sebagainya. Jadi ada reaksi dari masyarakat terhadap pemimpin, gitu Mbak Nesa. Seperti itu ya, berarti memang kepercayaan ini meliputi berbagai aspek ya, tidak hanya individu, tapi organisasi, bahkan sampai negara seperti itu ya. Dan itu tidak bisa lepas di dalam hal yang paling kecil pun sebenarnya, bukan cuma bicara negara, perusahaan, tapi dalam yang paling kecil ada keluarga. Itu kan dimulai dari keluarga. Dari keluarga ke rukun tetangga, dari rukun tetangga dari RT ke RW, RW ke desa, desa ke lurah, camat, itu ya, kota, provinsi sampai negara. Itu kan berjenjang, Mbak. Dan harus dibangun kepercayaan itu dari hal yang paling kecil. Gitu, dimulai dari keluarga. Dari keluarga, bagaimana istri bisa mempercayai suami, suami bisa dipercaya oleh istri, anak-anak bisa percaya pada orang tua bisa percaya kepada anak-anaknya. Itu kan suatu simbolisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Ketika kepercayaan itu dibangun, saling percaya, dan kepercayaan itu terbukti bahwa memang berjalan sesuai dengan rule dan kaidahnya, sesuai dengan apa yang diucapkan, bisa jalan. Oke, baik Pendeta. Kemudian apa saja ini faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dalam era globalisasi? Iya, jadi yang mempengaruhi kepercayaan sekarang ini di era globalisasi ini banyak, khususnya di dalam persaingan kan begitu. Di dalam hal-hal persaingan dalam dunia usaha, ya, dalam dunia apapun sekarang ini kan dengan era globalisasi itu semuanya serba cepat, ya, semua terbuka gitu ya. Kadang-kadang kita misalkan menjalin kerjasama dengan si A gitu ya. Misalkan dengan harga misalkan Rp10 gitu ya. Ternyata di era globalisasi ini ada orang yang bisa membuat produk itu dengan harga Rp8 misalkan begitu. Dan itu tadi misalkan ada di Instagram, di medsos dan lain, itu kan terekspos gitu loh. Waduh, ternyata mahal yang kita kemarin deal-dealan itu, ternyata ini ada yang lebih murah kan begitu. Itu kan bisa membuat rasa kecewa, ya, ada rasa tidak enak gitu ya. Sehingga ketika perjanjian itu berakhir, dia nggak akan melanjutkan, dia akan cari yang lebih murah begitu. Jadi di era globalisasi, di era persaingan ini memang kita harus lebih hati-hati sehingga tidak membuat orang lain itu hilang kepercayaan terhadap diri kita atau usaha kita atau pribadi kita, Mbak Nisa. Jadi perlu hari-hari ini di dalam dunia yang sangat kompetitif ini, di tengah-tengah arus informasi yang begitu terbuka ini, tidak ada lagi yang ditutupi gitu ya. Ketika kita mengecewakan orang lain, wah itu akan habis sudah ya. Zaman sekarang seperti itu. Jarum yang jatuh aja sekarang bunyinya bisa di Amerika gitu ya. Jatuhnya di Dhamma Studio misalnya, itu dentingannya bisa sampai di Gedung Putih kan begitu. Jadi tidak bisa lagi ada yang ditutupi. Jadi betul-betul harus wise, bijak, hati-hati, dan harus betul-betul punya integritas. Jadi kepercayaan itu memang nomor satu ya di era globalisasi saat ini ya. Membangun kepercayaan. Kalau kita tidak dipakai orang lain bisa pakai yang lain kan. Ya itu tadi, banyak sekarang misalkan saya jago matematika, tapi yang jago matematika di era sekarang ini kan pasti ada 10 orang. Kalau saya mengecewakan yang lain, sekolah satu misalnya, sekolah bisa pakai jago matematika yang lain gitu. Kita akan mundur, kita akan diabaikan, kita akan terhilang, kita akan kalah di dalam persaingan yang sangat kompetitif ini. Jadi tidak hanya kita bisa ahli di satu bidang, tidak cukup kita cuma pintar di satu hal, tapi kita punya nilai, value. Dan salah satunya adalah kita bisa dipercaya orang. Dan ini yang langka hari-hari ini, banyak orang-orang yang merasa ahli di dalam sesuatu, ahli di dalam satu bidang, pintar di dalam sesuatu, tetapi tidak bisa dipercaya. Dan itu membuat akhirnya kita atau perusahaan itu semakin tertinggal dari kompetitor yang lain. Betul. Jadi penting sekali kita membangun kepercayaan orang agar dipakai terus, itu ya, tidak mengecewakan. Dan bisa terus bersaing. Di era yang globalisasi saat ini. Baik Pendeta, kemudian bagaimana cara membangun pondasi kepercayaan yang kuat di era globalisasi saat ini? Yang pertama itu dari pribadi atau dari perusahaan itu membangun bagaimana value-value itu terus ada. Misalkan ucapannya, kalau kita janji harus ditepati kan gitu, harus membangun terus. Semua itu tadi Mbak Nesa bilang betul. Jadi kepercayaan itu kan holistik Mbak ya, menyeluruh ya.
dari produk yang kita hasilkan, gitu, kualitas yang kita hasilkan, kita bisa nggak konsisten, gitu ya. Kalau rasanya enak, bisa nggak terus-terusan enak, kan begitu ya. Itu kan harus dibangun terus, Mbak. Dari hari ke hari harus dipertahankan. Ya. Ada istilah yang bilang merebut lebih mudah daripada mempertahankan, kan begitu. Iya. Kita bisa saja disukai orang dalam satu momen, tapi momen selanjutnya bisa juga kita ditinggalkan. Gitu. Betul. Jadi day by day itu harus dibangun, Mbak. Ya, kata-kata kita bisa ditanggungjawabkan, ya. Kualitas yang kita buat harus bisa dipertahankan, gitu ya. Kehidupan kita juga bisa harus dipertahankan. Semua itu harus berhubungan satu sama lain. Dan ini bukan persoalan yang mudah, tapi sekali kita tergelincir, kepleset. Iya. Hasilnya atau efeknya sangat luar biasa. Efek domino gitu, Mbak. Bisa jadi kita salah di sini, dampaknya kemana-mana. Gitu ya. Apalagi dengan medsos ini, hukum sosial itu wah lebih berat lagi. Kejam. Ya, lebih kejam dan menyebarnya itu tidak hanya satu lingkungan, bahkan seluruh itu dunia tadi, ya. Jatuhnya jarum di Dharma TV di studionya terdengarnya sampai ke Gedung Putih di Washington DC sana. Gitu. Kemudian ini apa saja strategi-strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan di era globalisasi? Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing membahas tema pada kesempatan kali ini, pemirsa, yaitu membangun pondasi kepercayaan di era globalisasi. Pemirsa Dharma TV masih bisa bergabung bersama kami karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Mohon sampaikan pendapat, pertanyaan Anda melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa dan Pendeta David Tobing. Pertanyaan saya tadi, Pendeta, apa saja strategi-strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan di era globalisasi? Biasanya apa sih yang digunakan untuk membangun strategi di era saat ini? Karena kan era saat ini kan eranya sudah jauh digital ya. Nah, ini bagaimana membangun kepercayaannya ini, Pendeta? Ya, strateginya sekarang ini adalah kita bisa membuat sesuatu yang efektif, yang kecil, tetapi resonansinya besar. Kadang-kadang di era-era digital sekarang ini, hal-hal yang kecil itu malah bisa lebih viral, kan begitu. Jadi di dalam era digital ini menurut saya peluangnya luar biasa. Strategi ini yang harus digunakan buat orang yang membangun karir di dalam dunia entertain, dalam dunia kuliner, apa saja, ini sangat-sangat penting sekali ya. Kami mendorong jemaat kami, orang-orang yang ada di dalam lingkungan circle kami untuk membangun hal ini. Misalkan begini, promosikanlah produk Anda, misalkan kalau yang berdagang kulineran, itu ya, dengan kualitas baik, bersaing, harga lebih terjangkau, misalkan gitu. Itu dengan like, subscribe-nya orang di medsos itu bisa mempengaruhi yang lain untuk membeli. Tapi kalau bintangnya satu, anjloknya luar biasa, Mbak. Wah, itu luar biasa. Kadang-kadang hanya satu orang yang kasih komen, itu bisa meracuni 1000 orang, kan begitu ya. Di era sekarang ini luar biasa. Kadang-kadang kita tidak lagi waras dalam arti menilai sesuatu itu. Ketika ada orang yang bilang enak, gitu ya, kita kadang-kadang langsung percaya enak, kan begitu. Langsung percaya enak, padahal belum tentu juga seleranya sama, kan begitu. Jadi betul-betul strategi ini harus dipakai. Nah, untuk mempertahankannya itu yang tadi kembali ke segmen yang awal, ini perlu konsistensi yang luar biasa. Kadang-kadang cepat viral, tapi cepat tenggelam. Cepat tenggelam, anjloknya cepat juga, gitu ya. Banyak hal-hal yang dibangun di awal, orang suka, dipercaya, tapi tidak bisa mempertahankan konsisten, akhirnya hilang di telan zaman, gitu ya. Jadi strateginya menurut saya, marilah kita mencari hal-hal yang membuat hal-hal yang kecil itu menjadi hal-hal yang viral, yang spektakuler, yang besar itu tadi, Mbak. Salah satunya melalui media tadi. Ya, karena promosi yang efektif hari ini saya melihat ya di situ ya, orang lain yang menyampaikan, gitu ya, dan itu yang membuat kita bisa survive, leading di era persaingan yang cukup ketat ini. Seberapa jauh atau seberapa pentingkah era globalisasi saat ini dalam membangun kepercayaan, Pendeta? Itu tadi saya bilang, keniscayaan ya. Jadi kita nggak bisa lagi menghindari globalisasi ya. Jadi era digital ini atau era globalisasi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Inilah zamannya itu ya. Setiap masa
ya ada hal-hal yang ada terjadi ya. Nah sekarang sudah era seperti ini ya kita harus ikut mengendalikan, bukan terbawa gitu. Kita harus memanfaatkan situasi yang ada ini dan sangat menentukan sekali. Makanya saya tadi katakan ketika ini diarahkan ke hal yang positif sangat bermanfaat, sangat enak sekali. Tapi ketika terjadi hal yang negatif, wah hancurnya juga luar biasa. Jadi saya melihat era saat ini adalah satu era di mana kalau kita baik sampai ke langit yang ketujuh, ketika kita jatuh itu paling neraka paling dalam kan begitu ya. Eksekusinya sampai kemana-mana via viral. Yang tidak mungkin dulu kalau orang jatuh, misalkan pejabat jatuh, ya pejabat jatuh dulu kan kita nggak tahu pejabat jatuh atau enggak. Sekarang ini pejabat jatuh, wah semua tahu, viral, dikuliti. Dan tidak ada tempat untuk menghindarkan. Tidak ada tempat untuk semua orang tahu. Telanjang sekarang semuanya. Makanya perlu kembali lagi ke statement saya, ini perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan, dan perlu komitmen yang luar biasa. Karena sekali orang kenal kita, wah sulit. Saya pribadi pun kadang-kadang membuat statement-statement jadi sulit gitu ya. Karena saya terframe. Jadi sebagai tokoh agama, tadi saya diperkenalkan sebagai Sekjen FKUB, saya terframe di situ. Sehingga saya harus hati-hati bertutur kata. Bisa jadi saya keceplosan ngomong, misalkan satu kata aja. Kata ini bisa viral nih. Nih, tokoh agama dari FKUB Malang ngomong begini itu. Padahal konteksnya juga bukan begitu banget gitu ya. Sehingga kita perlu hati-hati sekali di era-era sekarang ini untuk berbicara, mengambil sikap. Kalau kita sudah punya usaha, mempertahankan usaha itu, kalau kita sudah punya sebuah status sosial, kita harus betul-betul menjaga supaya tidak dikuliti tadi istilahnya Mbak Nasya tadi. Zaman sekarang memang seperti itu ya. Nah ini bagaimana era globalisasi saat ini mempengaruhi hubungan individu, organisasi, dan negara? Sangat mempengaruhi sangat sekali. Mempengaruhi, semua sangat mempengaruhi Mbak. Jadi sekarang ini baik kebijakan di daerah, kebijakan di pusat, ya semua masyarakat itu kan akan sangat terkoneksi dan terbuka sekali, semakin dekat gitu ya. Artinya kita dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah kan semakin dekat. Kita tahu apa yang dilakukan oleh pemimpin daerah, kita bisa tahu kebijakan pusat. Di medsos itu kan berseliweran dan tidak ada lagi yang tertutup. Sehingga dengan kita bisa tahu itu kan semakin dekat kan begitu. Artinya kita semakin paham apa yang terjadi. Kalau dulu zaman tidak ada internet, tidak ada zaman yang seperti ini, mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta sana kan begitu. Jadi ibaratnya ada jarak gitu ya. Dengan era sekarang ini kita semakin didekatkan untuk saling tahu satu sama lain. Ya. Pak Presiden tahu masyarakatnya seperti apa, masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Semakin dekat. Mempengaruhi sekali ya di era saat ini. Nah, kemudian apa saja ini tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membangun kepercayaan di era globalisasi saat ini, Pendeta? Iya, tantangannya sekarang ini banyak sekali, Mbak. Tantangannya banyak sekali dalam membangun kepercayaan ini. Yang pertama, yang paling saya sangat rasakan adalah tantangan itu ketika banyaknya orang yang menjadi bukan pesaing secara negatif ya, tapi menjadi kompetitor kita gitu ya, di dalam dunia usaha, dalam dunia studi, pelayanan dan lain-lain. Itu akan semakin banyak orang-orang yang memiliki warna yang sama dengan kita ya. Apalagi dengan seperti saat ini dibarengi dengan resesi ekonomi ini. Waduh. Jadi orang bikin warung pecel, semua bikin warung pecel kan begitu ya. Jadi artinya tantangannya banyak sekali ya. Orang pengen bikin TikTok ya, semua niru-niru TikTok kan begitu ya. Istilahnya pengen bikin duplikatnya kan begitu ya. Dan kadang-kadang kita pengen yang instan saja. Oh ini sukses kok, kita coba gitu. Tapi belum tentu juga sukses. Nah ini kompetitornya banyak sekali. Persaingan itu sangat terasa sekali. Dan bisa menjadi positif, bisa juga menjadi hal yang negatif. Gitu. Itu ya, jadi tantangan-tantangan ini semoga kita bisa menghadapinya di era saat ini. Nah, bagaimana menghadapinya ini, Pendeta? Ya, kalau dari saya pribadi ini perlu endurance ya, daya tahan ya. Kita perlu memiliki endurance dan effort yang lebih. Jadi istilah saya 2E itu tadi, endurance dan effort ya. Jadi kita harus memiliki daya tahan, tidak boleh menyerah gitu ya.
Kita tidak boleh menyerah, harus sabar, terus berjuang dan memiliki effort yang lebih gitu ya untuk mengembangkan kualitas kita, mengembangkan kualitas produk kita, mengembangkan kualitas diri kita dan lain-lain di dalam era globalisasi ini, sehingga kita bisa terus bersaing, kalau bisa leading, ya, lebih bisa di atas rata-rata kan begitu. Dan ini perlu ketahanan dan perlu kekuatan dan effort yang usaha yang lebih begitu untuk mencapainya. Nggak bisa sekarang ini, nggak bisa lagi kita leha-leha kan gitu ya. Ya semua itu sekarang kejar-kejaran, Mbak. Semua sekarang kejar-kejaran. Orang dulu S1 udah seneng. Iya, sekarang ada tingkatan. Sekarang dokter itu kayaknya nggak cukup gitu ya. Ya dulu kita D3, D4 itu di zaman-zaman saya dulu 20 tahun yang lalu itu orang tua ya sudah senang anaknya S1 ya sip gitu ya. Sekarang anaknya S1, S2 gitu. Nggak lagi bangga. Kalau nggak sampai S3 doktor, profesor gitu kayaknya S1 itu tidak ada apa-apanya. Makanya perlu effort lebih, meningkatkan diri lebih. Dulu pendeta kalau hanya khotbah udah hebat. Sekarang pendeta kalau hanya khotbah nggak bisa lagi, Mbak. Pendeta harus bisa juga yang lain. Karena tuntutan era globalisasi ini banyak. Tuntutannya banyak sekali. Kalau saya nggak bisa akan digantikan dengan yang lain. Begitu. Jadi perlu effort, perlu endurance yang luar biasa. Apalagi yang masih muda-muda juga banyak. Betul. Nah, perlu lagi kreativitas itu. Belum lagi itu banyak, Mbak. Sekarang ini holistik sekali. Kalau nggak kreatif juga nggak bisa. Apalagi kami sebagai tokoh agama, sekarang orang dengerin khotbah kan tidak harus ke gereja. Dengerin khotbah itu sekarang bisa melalui YouTube. Dan sekarang banyak anak-anak muda nggak mau ke gereja lagi. Karena merasa lebih nyaman dengar khotbah sambil tidur-tiduran, sambil nyemil gitu ya, sambil duduk-duduk di sofa gitu ya, untuk dengar khotbah gitu. Jadi kalau ditanya, udah ke gereja? Sudah ibadah? Sudah. Di mana? Di kamar. Ikutin streaming gitu ya, ikutin siaran langsung. Lewat online. Betul. Makanya kayak kami dituntut untuk merubah gaya khotbah supaya lebih menarik, supaya lebih up to date dan lain-lain. Kami harus naikkan grade kami supaya kita punya touch yang berbeda. Jadi orang merasa rugi kalau nggak ke gereja gitu. Wah, itu tantangan di era globalisasi ini seperti itu. Ajaran Kristen juga ada ya, ajaran tentang membangun kepercayaan itu. Betul. Ya, gitu. Jadi di dalam membangun kepercayaan ini kita harus memiliki kredibilitas sebuah nilai. Baik pendeta. Maaf setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun fondasi kepercayaan di era globalisasi. Baik, apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Kita lanjutkan lagi pemirsa dan Pendeta ya, terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Tadi sempat terjeda. Kalau di ajaran Kristen ini, apakah ada ajaran yang menekankan terkait kepercayaan, membangun kepercayaan? Ada. Jadi di Alkitab itu bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan ilustrasi tentang talenta, Mbak. Jadi Tuhan Yesus di dalam kitab Matius itu bercerita tentang ada orang yang dipercayakan tuannya 5 talenta. Ada yang 2 talenta dan 1 talenta. Yang 5 talenta jadi 10. Yang 2 jadi 4, yang 1 nggak jadi apa-apa. Nah, yang sukses, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4 ini, dia bilang, engkau hamba yang baik, yang setia dan dipercaya. Ikutlah kebahagiaan Tuhanmu. Tapi yang 1 nggak memberikan dampak apa-apa, nggak berbuah, nggak punya apa, dia bilang kamu jahat. Nyahlah engkau. Jadi dalam ajaran Kristen pun diajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan. Bagaimana kita ketika dipercayai 5 talenta itu harus memiliki usaha yang tadi endurance tadi, ada effort kan begitu ya, ada kreativitas mengolah yang 5 ini jadi 10. Begitu. Yang 2 ini jadi 4 kan, bukan yang 5 jadi 4, yang 2 jadi 1 kan berkurang, tapi harus bertambah. Dan Tuhan berikan itu. Di dalam pelayanan kami implementasikan bagaimana ketika kami dipercayakan 5 jemaat, bisa jadi 7, bisa jadi 8, karena kita menarik, karena kita bisa dipercaya dan kita ini berbeda kan begitu. Jadi menjadi magnet buat yang lainnya. Kan?
Jadi sudah jelas ya, di ajaran Kristen juga mengajarkan kebaikan, yaitu membangun kepercayaan. Baik, kemudian Pendeta, saya ke kinerja organisasi ya. Bagaimana ini kepercayaan dapat mempengaruhi kinerja organisasi? Pendeta ini kan sebagai Sekjen Forum Komunikasi Antarumat Beragama Kota Malang. Nah, ini bagaimana sejauh ini? Iya. Kepercayaan itu akan sangat menentukan kesuksesan sebuah organisasi. Ya. Ketika ada orang di dalam satu organisasi yang berkata saya siap, gitu ya, oke, mau melakukan, tapi tidak dilakukan, itu akan menjadi aib batu sandungan buat organisasi itu. Gitu ya. Jadi kepercayaan di dalam sebuah organisasi ini penting, baik organisasi sekuler, baik organisasi rohani, ini penting sekali. Bahwa ketika kita berkata ya, kita berkata oke, sanggup, kita harus melakukannya. Kalau di dalam Alkitab, kembali lagi ada istilah begini, katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Contoh ketika misalkan saya dihubungi Dhamma TV gitu ya, Pak David bisa mengisi segmen ini hari ini gitu ya. Kalau saya bilang bisa gitu ya, saya harus bisa mempertanggungjawabkan. Ketika saya berkata bisa, tiba-tiba saya bilang nggak bisa gitu ya. Mungkin Dhamma TV akan bilang, ini Pak David ini pelin-pelan, nggak konsisten, nggak bisa dipercaya kan begitu. Itu kan mempengaruhi FKAUB tadi. Ternyata sekjennya nggak bisa dipercaya kan begitu. Itu memiliki dampak negatif. Baik individu maupun organisasi. Wah itu sangat. Karena sekali lagi Mbak, kita ini melekat dengan segalanya. Sebagai saya bisa sebagai dosen, saya sebagai pendeta, saya bisa sebagai istri, sebagai ayah, bisa semuanya. Jadi ketika saya jatuh, itu tadi yang kita bilang, dikuliti. Yang harusnya FKUB nggak terkait, jadi terkait kan itu. Yang ini nggak terkait semua. Jadi kita perlu sekali lagi memiliki rasa tanggung jawab itu di dalam setiap kegerakan kita, sehingga organisasi di mana kita berada itu bisa tetap survive. Organisasi yang di mana kita ada itu bisa lebih maju. Jadi kepercayaan ini penting sekali. Ini amanah ini. Ini sesuatu yang harus kita lakukan dan kita sukseskan dengan totalitas gitu. Karena kalau kita hanya sekedar abang-abang lambe itu, ya bisa, oke, dan lain-lain. Dalam keluarga juga, bagaimana keluarga itu bisa maju. Kalau suami bilang, aku mau jadi suami yang baik, istri sudah berjanji mau jadi istri yang baik, ya harus saling bisa dipercaya kan gitu. Supaya keluarga itu bisa berjalan dengan baik. Organisasi juga begitu. Semuanya itu bisa kita lakukan dengan maksimal. Itu akan sangat berdampak sekali buat di mana kita berada. Di gereja, di FKUB, di keluarga, di kampus saya, di mana-mana. Itu akan sangat berdampak sekali. Baik, kemudian apa saja nih strategi-strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan dalam organisasi? Iya, itu akan dilihat dari nilai kita tuh tadi, Mbak. Ya. Semakin kita menyadari bahwa kita ini memiliki peran dan kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk organisasi itu akan sangat betul-betul mempengaruhi kita. Jadi kalau saya misalkan di FKUB sebagai sekjen gitu ya, saya harus menyadari tugas saya sebagai sekjen itu apa. Gitu. Sehingga ketika saya tahu fungsi saya sebagai sekjen, ya saya harus memaksimalkan. Tugas saya sebagai sekretaris, artinya sekretaris itu menghubungkan lini ke lini, menghubungkan satu orang kepada orang yang lain, dan saya harus maksimal di situ. Saya harus totality di situ. Kalau tidak jalan, saya harus punya kekuatan daya tahan untuk tetap sabar, tetap percaya, mengoptimalkan yang satu dengan yang satu ini harus terhubung, terkonek. Tantangannya banyak, yaitu tadi setiap orang itu kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang sanguin, flegmatis, melankolik, kolerik gitu ya. Ada yang pelari cepat, ada pelari lambat gitu ya. Tapi ya saya mencoba untuk tetap bertahan, sabar, supaya teman-teman ini bisa saling terikat satu sama lain. Dan memang itu pengorbanannya luar biasa. Dan kita harus bertahan di situ, kita harus maksimal di situ, dan memiliki kapasitas di situ, supaya tantangan-tantangan itu tidak membuat kita semakin jauh mundur, tapi kita bisa melewatinya untuk kesuksesan ke depan. Nah, tentunya ada tantangan-tantangan ya dalam membangun kepercayaan dalam organisasi itu. Banyak sekali, Mbak. Tantangannya banyak sekali. Yang paling besar, yang utama menurut saya dalam organisasi, yaitu
kepribadian karakter seseorang. Karena sekali lagi kepercayaan itu nilai, value. Ada orang yang ikut organisasi motivasinya A, B, C, tidak sama. Betul. Tidak sama. Ada orang yang ketika menyelesaikan sesuatu itu dengan cara yang baik, kejujuran. Tapi ada juga yang selintat-selintut kan begitu. Ada juga yang caranya negatif begitu. Ya. Jadi, wah dinamikanya luar biasa. Dinamikanya luar biasa. Dan warnanya juga luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa menyusun warna-warna keperbedaan ini untuk menjadi satu pelangi yang indah. Dan ini tanggung jawab bersama sebenarnya untuk mewujudkan itu semua. Walaupun ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Betul. Itu tantangan yang paling besar. Perbedaan dari setiap individu-individu yang ada. Oke, baik. Kemudian kita ke teknologi ya. Karena kan di era globalisasi ini tentunya kita tidak terlepas dengan namanya teknologi. Betul. Nah, ini bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kepercayaan, Pendeta? Betul. Jadi mempengaruhi kepercayaan melalui teknologi ini tadi kembali ke segmen pertama atau kedua tadi, itu menjadi sebuah, kalau saya bilang CCTV gitu ya. Teknologi itu menjadi sebuah CCTV untuk mempengaruhi kepercayaan itu gitu ya. Kadang-kadang dengan adanya teknologi atau sebuah kecanggihan ini membuat kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang labil. Kadang-kadang labil gitu ya. Maaf, misalkan ngelihat Mbak seperti ini, saya kepengen jadi ini gitu ya. Jadi presenter gitu ya. Ngelihat orang sukses jadi penyanyi, kepengen jadi penyanyi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini nggak punya warna, Mbak. Sehingga kita nggak punya sebuah pendirian. Gitu ya. Jadi loncat sana loncat sini kan gitu. Lihat organisasi ini sukses. Misalkan dulu organisasi A, kepengen di A. Muncul lagi organisasi, kepengen di B gitu. Jadi kita ini nggak punya sebuah tekad saya ini di mana kan. Karena semuanya sepertinya bagus. Sepertinya semuanya sukses. Sepertinya semuanya itu memberkati kan begitu. Padahal tidak tahu ya caranya. Tidak tahu jatuh bangunnya membangun. Jadi kadang-kadang kita misalkan saya bikin produk bunga ini gitu ya Mbak ya. Saya bikin produk bunga ini gitu ya. Saya promosikan ya. Orang order gitu ya. Ternyata dalam prosesnya saya lihat bunga ini untungnya sedikit. Kok ngelihat Mbak Nesa bisnis sepatu untungnya lebih banyak. Saya tinggal di bunga nih. Bisnis sepatu kan gitu. Nah yang order ke saya, mana Pak orderannya? Sorry Bu, saya sudah nggak produksi bunga lagi. Saya produksi sepatu lagi. Waduh, orang kan akan merasa ini orang gimana? Tidak konsisten. Tidak konsisten. Sehingga kepercayaan orang kepada kita berkurang. Mungkin nanti ada komen, nggak usah percaya Pak David. Dulu saya pesan bunganya nggak datang-datang, beralih bisnis sepatu kan bisa jadi kan begitu. Jadi kadang-kadang ini tergiur gitu, Pak. Dengan semua iming-imingnya. Harus bijak juga ya dalam penggunaan teknologi. Betul. Dan teknologi ini membuat orang tidak memiliki prinsip hidup. Itu yang saya lihat sekarang ini. Orang-orang sekarang ini bisa saja menjadi orang-orang yang tidak memiliki lagi dedikasi kepada satu organisasi atau satu keputusan yang pernah dia buat di masa lalu. Baik Pendeta, kita lanjutkan lagi. Setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STH MPD membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu membangun pondasi kepercayaan di era globalisasi. Apabila Anda masih ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi Pendeta ya. Tadi kita sudah membahas terkait teknologi, bahwa teknologi ini mempengaruhi segalanya ya. Jadi kita harus punya pendirian di dalamnya. Kemudian kita sekarang ke budaya. Nah, bagaimana ini budaya dapat mempengaruhi kepercayaan Pendeta? Karena kan setiap budaya ini kan berbeda ya. Latar belakangnya juga berbeda-beda. Nah, ini bagaimana? Ya, jadi budaya ini Mbak, saya pengalaman di dalam pelayanan maupun di dalam dunia kerja itu sangat mempengaruhi dalam hubungan sosial organisasi, itu sangat mempengaruhi. Ada suku tertentu itu yang kadang-kadang kalau sudah dibilang kerjasama dengan mereka itu lebih safe, lebih nyaman. Karena sudah terbukti kalau budaya ini pasti orangnya jujur, berkomitmen ya. Mungkin Mbak sudah tahu yang saya maksudkan begitu. Tapi jangan dengan budaya yang ini. Kenapa?
wah ini nggak bisa dipercaya gitu ya. Kadang-kadang framing itu terbentuk. Iya. Terbentuk. Betul. Ya, terbentuk. Dalam hal-hal lain pun kadang-kadang terbentuk juga. Jadi kalau misalkan kayak saya orang Batak gitu ya, orang itu selalu memframing orang Batak itu keras gitu ya. Tapi mohon maaf ya, orang Batak kalaupun keras bisa dipercaya, misalkan begitu. Tapi belum tentu juga semua orang Batak bisa dipercaya gitu. Tapi terframing kan begitu. Sudah terframing. Udah, jadi memang suku dan budaya itu mempengaruhi. Tapi bukan berarti itu sesuatu kemutlakan. Jadi bukan berarti kalau itu jadi sebuah statement di dunia masyarakat, bukan berarti itu menjadi satu kebenaran yang mutlak. Bisa juga ada oknum-oknum tertentu kan begitu. Demikian juga mungkin satu budaya atau satu suku itu mempengaruhi. Ya, kalau budaya ini disiplin. Kalau orang budaya ini toko buka jam 8, jam 7 sudah datang. Jadi orang-orang dengan budaya suku tertentu itu kadang-kadang bisa dipercaya, tapi tidak juga itu satu kemutlakan. Atau jangan percaya dengan suku ini atau budaya ini, kenapa orangnya kalau kerja ngawur begitu ya, terlalu ini, karena mereka melihat 5-6 orang dari seperti suku itu seperti itu dan memframing semua suku budaya itu seperti itu. Padahal tidak sama ya. Tidak tentu tidak semua, juga, tidak semua juga. Jadi kadang-kadang menurut saya kita harus bisa melihat itu secara apa namanya ya, secara adil lah, atau secara apa namanya ya, objektif lah. Tidak semua seperti itu dan tidak semua juga salah kan. Ada juga yang baik, ada juga yang benar. Tapi sekali lagi kadang-kadang stigma yang berkembang di masyarakat itu menjadikan suku yang baik sangat terlihat baik, suku yang buruk terlihat sangat buruk sekali kan begitu. Iya, nah itu jadi kita tidak boleh judgement terhadap suatu budaya atau suku gitu. Betul, ya, terlalu ini. Kemudian apa saja contoh-contoh budaya ini yang mempengaruhi kepercayaan? Bisa digambarkan contohnya seperti apa? Mungkin tanpa menyebut budaya satunya ya, Pendeta. Mohon maaf ya. Aduh. Ya, yang paling inilah misalnya kan kalau kita bepergian nih, gitu ya. Ini yang lebih sederhana lah misalnya. Kalau kita bepergian ini, ya, pasti kalau penerbangan flight itu, kenapa pilih budaya kerjanya on time? Gitu ya. Maskapai ini lebih tepat waktu, gitu ya. Walaupun mahal tapi lebih pas. Tapi jangan maskapai ini, itu terkenal raja delay misalkan. Kayak budayanya selalu apa namanya ya, selalu terlambat gitu ya. Jadi itu membuat kita akhirnya merasa di ini langsung sebut A gitu ya, sebut B, sebut C gitu ya. Tapi belum tentu juga kan yang ini belum tentu nggak pernah delay, pasti ada 1-2 yang delay. Yang ini pasti juga ada yang on schedule kan gitu. Tapi karena sudah ada budaya-budaya suku atau apapun yang apa namanya tersebut ya dengan era globalisasi yang tadi kita sampaikan tadi, tidak ada lagi yang tertutup, semuanya telanjang. Ya itu tadi jarum yang jatuh di Damai ini bisa terdengar ke Washington DC sana, sehingga budaya suku itu sepertinya tadi ada dikotomi. Kita tidak lagi bisa melihat secara objektif, bahwa kita harus melihat itu secara personal lagi. Kan, gitu. Budaya kerja yang dibangun itu belum tentu juga itu bisa konsisten. Ada kadang-kadang juga jatuh gitu ya. Disinilah kita kadang-kadang penghakiman itu lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan proses perubahan demi perubahan yang terjadi. Karena sekarang ini saya melihat orang pengennya yang instan, ya sesuatu pengen yang instan, cepat gitu ya. Ini instan, dari mana? Dari suku ini, dari budaya ini baik gitu ya. Nah, itu tadi cepat. Padahal yang lain masih berproses untuk mencapai itu. Begitu. Baik, kemudian tentunya ada tantangan-tantangan yang ada. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan dalam membangun kepercayaan dalam konteks budaya yang berbeda? Tadi sudah disampaikan sukunya berbeda, walaupun kita tidak boleh ada judge gitu ya. Nah, bagaimana mengatasi tantangan-tantangan itu, Pendeta? Iya, tantangan-tantangan ini memang saya bilang perlu komitmen, Mbak, untuk berubah ya. Jadi komitmen untuk terus memperbaiki diri gitu ya. Jadi untuk menghadapi tantangan-tantangan ini ya kita harus bisa berubah dan memperbaiki diri untuk lebih baik lagi. Karena dengan era globalisasi ini kan luka kita langsung tahu orang. Tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kita masih bisa membangun branding yang lebih baik lagi, merubah yang lama untuk lebih baik lagi ke depan. Ya, jadi semua serangan tantangan yang kita hadapi itu ya saya pikir bisa akan kita lewati dengan komitmen kita mau berubah dan meningkatkan kapasitas kita ya. Itu tadi 2 kalimat yang
yang saya sampaikan tadi, memiliki ketahanan dan memiliki effort yang lebih lagi supaya semua bisa kita lampaui. Contoh mungkin tantangan yang datang 5, kita kasih 6, lewat toh. Iya. Tantangan nggak mau 5, 8, ya kita harus 9. Tantangannya 20, kita harus 22, 21, harus di atas itu semua, Mbak. Supaya kita tidak tenggelam di balik tantangan dan masalah ini, sehingga kita habis. Jadi tantangan ini, nah dengan kita mau naik terus, orang akan melihat kita bisa dipercaya, bisa terus dengan memperbaiki diri dari hari ke hari, meningkatkan itu, orang akan melihat, ini orang bisa dipercaya nih, gitu. Ini orang bisa diandalkan nih, ini orang bisa diberi kapasitas lebih gitu. Tapi kalau kita menyerah, tantangan datang 5, kita kasih 4, tantangan kasih 6, kita kasih 3, ya lama-lama orang bilang, ini orang nggak bisa nih, nggak akan mampu berkembang, tidak akan mampu bertahan, tidak akan mampu sukses, karena tidak bisa memiliki sesuatu yang lebih, effort yang lebih. Gitu ya. Endurance dan effort itu penting sekali. Dalam dunia sekarang ini sangat penting, Mbak, karena tidak ada lagi yang bisa kita sembunyikan, ya. Kita nggak bisa lagi istilahnya malas-malasan, nanti aja tunggu, kita harus berubah. Malah ada teman yang bilang perubahan itu sekarang per detik. Kalau dulu perubahan itu per tahun, ya, merubah anggaran itu per tahun, sekarang nggak bisa per tahun. Teman-teman yang di dalam dunia bisnis bilang sekarang ini per detik. Sekarang ini per detik itu produk sudah inovasi. Maaf kata ini, saya beli handphone kemarin, saya pikir dulu udah bagus. Saya kaget tadi malam anak saya bilang ada. Loh, perasaan papa kemarin belinya masih 11, nak. Ya itu kan 11, Pak. Per 6 bulan naik 1 per 1. Waduh, ini kapan selesainya? Sama dengan gadget itu tadi ya. Ada yang 17, 18 sama. Nah, itu dari satu lagi kan gitu ya. Waduh, ini kejar-kejaran kapan selesainya kan begitu. Nah, tapi dari situ kita mau belajar. Kalau teknologi saja tidak bisa diam, maaf ini, teknologi aja gelisah terus. Nah, kita masa mau diam? Kita pun harus gelibet gitu ya. Harus memperbaiki. Harus. Jadi itu saya selalu bandingkan dengan teman-teman di gereja atau teman-teman di FKUB. Saya bilang kalau yang lainnya saja mau merubah diri per detik, Mbak. Bukan lagi per bulan, bukan lagi per jam, per detik. Kita juga harus memiliki itu. Supaya tantangan-tantangan yang kita hadapi, itu bisa kita atasi. Karena sekarang ini tantangan dengan kita itu akan selalu kejar-kejaran. Jadi kalau kita sudah di level ini, dia akan naik level ini. Kita naik lagi, dia akan naik lagi. Levelnya akan terus naik. Dan ini akan terus bersaing sampai selesainya semuanya. Gitu, Mbak Nessa. Jadi harus setiap detik harus berubah. Harus. Kemudian kita ke pendidikan. Ini kan hubungannya dengan pendeta sebagai seorang dosen ya. Bagaimana ini pendidikan dan pelatihan dapat membantu membangun kepercayaan. Butuh ilmu ya. Betul ilmu. Karena sekali lagi kepercayaan itu value, karakter. Jadi karakter. Jadi saya juga harus membangun di dalam dunia pendidikan sekarang ini bagaimana mahasiswa-mahasiswa saya itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Makanya di mata kuliah kami itu saya senang sekali disebut mata kuliah pendidikan karakter atau kepribadian MPK. Jadi kalau dulu MKU, mata kuliah umum, sekarang mata kuliah kepribadian atau karakter itu perlu dibangun value itu, Mbak. Sehingga ketika mereka terjun ke dalam dunia kerja, mereka sudah siap menjadi orang-orang berpribadi karakter, bisa dipercaya. Yang jujur, ya, tepat waktu, disiplin, ya. Kemudian the right thing, bisa berpikiran yang benar dengan semua solusi yang ada. Kemudian mereka bisa bekerja dengan hal-hal yang positif. Itu harus dibangun di budaya kampus, di dalam dunia pendidikan, sehingga kita bisa menciptakan sebuah pribadi yang ketika masuk di dalam dunia kerja bukan cuma ahli di bidangnya, tapi juga ilahi karakternya. Jadi saya selalu sebutkan di kelas itu ahli dan ilahi. Ya, banyak orang sekarang ini ahli, Mbak, tapi koruptor gitu ya. Ahli tapi suka ini. Nah, bagaimana sekarang kita ahli tapi ilahi, artinya ahli tapi bisa dipercaya. Ya, saya pernah diminta teman yang baru ini kisah nyata hidup saya 7 tahun 8 tahun yang lalu. Ada teman minta perempuan, agama A, IPK sekian, akuntansi atau manajemen, ya, kemudian mau gaji 3,8 juta waktu itu. Saya cari, Mbak, ketemu nih. Perempuan, agamanya A, ahli di bidang keuangan, jurusan akuntansi, IPK-nya tinggi. Baru 2 minggu kerja, teman yang minta peluang ini, orang ini bawa
kelewang besar itu ke rumah saya. Dia kasih di meja saya, kamu mau nakalin saya, Fit? Lu enggak. Kamu minta perempuan, gua kasih perempuan. Lu minta IPK sekian, gua kasih. Lu minta agama ini, gua kasih. Lengkap semua. Tapi dia bilang ini, lu tahu, Fit, yang setor untuk nabung 5 juta misalnya, yang ada di brankas itu cuma 3 juta. Lu bagi 2 ya? Lah langsung lu bagi 2. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Dia cuma minta perempuan, ekonomi, IP sekian, agama ini, penampilan menarik. Jujur. Semua udah gua kasih nih. Iya. Ternyata dia punya keahlian. Yang nyetor 5 juta, yang masuk cuma 3 juta gitu. Itu keahlian. Akhirnya nggak bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya. Akhirnya dipecat, proses hukum. Ya itu tadi. Artinya keahlian atau kompetensi gitu ya, intelektual harus diimbangi dengan karakter yang Karakter itu salah satunya bisa dipercaya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta David Tobing. Sebetulnya masih banyak pertanyaan karena ini luar biasa sekali temanya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi di kesempatan yang lebih baik. Terakhir Pendeta boleh memberikan. Pemirsa Dhamma TV yang saya kasihi dan hormati, kepercayaan itu sangatlah penting, satu nilai yang harus kita miliki di era globalisasi ini, di era persaingan yang cukup ketat ini, supaya kita bisa terus berkompetisi, bersaing, lebih maju. Milikilah ketahanan dan effort yang besar, supaya kita bisa survive di masa persaingan yang ketat ini. Sukses selalu. Terima kasih Pendeta David Tobing, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Dhamma TV. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih. Pemirsa Dhamma TV, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind, dan saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.